Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Setiawati dari kelas 6G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan membawakan materi berbagai pencemaran lingkungan dan juga pelanggaran AMDAL dan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk itu, mari kita simak videonya ya. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik dan anorganik di dalam lingkungan kita. Dengan bertumbuhnya pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan. Polusi udara. Apa itu polusi udara? Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Polusi udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia seperti asap kendaraan, asap rokok, dan juga asap pabrik. Dampak dari polusi udara yaitu substansi pencemaran yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan. Tanaman yang tumbuh dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya. Apakah kamu tahu tentang banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di area tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, dan juga laut. Penyebab banjir bisa terjadi karena peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut yang merupakan bertambahnya kapasitas air laut, dan kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan kapasitas sungai. Tidak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, dan membuat pemukiman di bantaran kali hingga tidak memelihara drainase yang membuat menjadi banjir. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor, air menjadi tercemar, dan juga lingkungan yang kotor membuat penyakit menular dan mudah sekali menyebar. Banjir membawa sampah dan juga bangkai binatang yang akan beresiko bagi kesehatan manusia. Penyakit yang dapat timbul dari adanya banjir adalah penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, dan juga tifus. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik itu dari kegiatan rumah tangga, dagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah tergolong menjadi 3, yaitu sampah anorganik, organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang terurai secara alami. Contohnya seperti bangkai dan sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami. Contohnya seperti kardus dan juga kaleng. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Contoh sampah B3 seperti suntikan dan juga baterai. Sampah B3 mempunyai karakteristik yaitu mudah meledak, mudah terbakar, dan bersifat infeksius dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, maka akan berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
Kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena panas matahari yang dapat melebihi suhu di atas rata-rata atau aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar hutan. Ini akan menghasilkan asap yang berpengaruh pada polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki suhu yang panas dan udara yang kering, sehingga menimbulkan gesekan ranting dan memunculkan api sehingga bisa melahap seisi hutan. Manusia untuk membuka lahan bisa menggunakan cara cepat, yaitu suka membakar hutan. Dan dari situlah timbullah api yang bisa meluas ke lahan yang lainnya. Apa yang mesti dilakukan agar api tidak lagi menyerang? Yaitu yang pertama, bersosialisasi ke masyarakat supaya tidak membakar hutan dan menjaga hutan gambut. Hutan gambut ini banyak sekali manfaatnya karena memiliki banyak karbon dioksida. Maka dari itu harus dijaga untuk masa yang akan datang. Lahan gambut yang basah dapat meredam api dan menghentikan api sehingga tidak meluas penyebarannya. Nah, bagaimana jika lahan gambut ini terbakar? Maka dari itu, gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan membuat iklim menjadi panas sehingga membuat cuaca menjadi ekstrim. Untuk itu, kita mengupayakan untuk menanam benih-benih yang baru. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah untuk berbagai macam hal. Sampah plastik hingga puluhan dan ratusan tahun untuk bisa hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang susah terurai, plastik yang terbuang ke tanah akan membuat terhambatnya resapan air ke dalam tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur dan menyebabkan kematian bagi binatang seperti cacing yang bermanfaat untuk membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan akan menyumbat saluran air. Jika terjadi hujan yang sangat deras, akan menimbulkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang di laut akan membahayakan binatang laut seperti lumba-lumba, paus, kura-kura, dan berbagai jenis binatang laut lainnya. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang mati akibat memakan sampah plastik. Hutan merupakan salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup. Hutan juga menjadi kawasan tempat tinggal untuk satwa. Dalam kehidupan manusia, hutan telah membawa banyak manfaat. Contohnya mencegah banjir, tanah longsor, dan menjadi sumber oksigen. Namun, sayangnya kini banyak manusia yang melakukan penebangan liar. Penebangan hutan secara liar bisa diartikan sebagai aktivitas penebangan hutan secara ilegal atau tanpa izin. Contoh nyatanya ialah banjir dan tanah longsor akibat penebangan hutan yang secara liar. Selain membawa dampak negatif untuk lingkungan, penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, misalnya hasil getah atau buah pohon, dan lain sebagainya, yang merugikan ekonomi warga di sekitar hutan tersebut. Penebangan hutan secara liar bisa mengakibatkan banjir, sehingga banjir akan merendam pemukiman warga yang tinggal di dekat hutan. Aktivitas warga juga akan terhambat karena banjir tersebut. Pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah. Yang pertama ada bahan logam yang terdiri dari aluminium, mangan, besi, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan kimia organik yang terdiri dari pestisida, herbisida, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahan pupuk anorganik yaitu ada urea, TSP, dan lain-lain. Yang keempat ada zat radioaktif.
Dampak pencemaran tanah yang pertama adalah merusak pertanian karena penurunan kesuburan tanah dan peningkatan salinitas tanah. Yang kedua ada bencana alam yaitu seperti tanah longsor dan erosi. Dan yang ketiga ada kontaminasi air yaitu zat berbahaya di tanah masuk ke air. Dan yang keempat buruk bagi kesehatan seperti keracunan makanan. Sampah yang dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Air sungai yang tercemar akan menyebabkan bau yang tidak sedap dan memicu air sungai menjadi kotor dan meluap, sehingga menyebabkan terjadinya banjir ketika hujan turun sangat deras. Dampak dari banjir membuat masyarakat kesusahan dalam melakukan aktivitas, pemasokan makanan yang menjadi kurang, dan timbulnya beragam penyakit. Untuk itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita atau lingkungan di sekitar rumah kita bisa terlihat rapi dan sangat bersih. Saat lingkungan bersih dan tidak kotor, kita juga bisa terhindar dari penyakit dan juga terasa nyaman dan ketika dilihat pun sangat indah. Pelanggaran terhadap AMDAL. Yang pertama, tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Yang kedua, tidak memiliki izin lingkungan. Yang ketiga, tidak memiliki AMDAL. Yang keempat, tidak melakukan analisis resiko lingkungan. Yang kelima, tidak melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dan yang keenam, tidak melakukan pengelolaan B3. Kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan adalah persyaratan klausul yang menyatakan bahwa manajemen puncak harus menetapkan dan memelihara kebijakan sistem manajemen lingkungan yang harus sesuai dengan tujuan dan konteks perusahaan, termasuk sifat, skala, dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa. Tapi semua ini tak harus selalu terjadi. Kita bisa mengubahnya kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk mengubah kebiasaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, yang pertama kita harus lakukan adalah dengan mengubah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Selanjutnya, membiasakan untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum akan dibuang. Karena jika sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Selanjutnya, membiasakan untuk hidup dengan gaya 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan. Untuk reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng astor untuk dijadikan tempat pensil. Sedangkan untuk recycle adalah mendaur ulang sampah organik atau benda yang tidak dipakai lagi untuk menjadi lebih bermanfaat. Contohnya sisa bungkus kopi yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan bahan kerajinan. Dengan begitu, kita dapat membantu lingkungan Indonesia dan menyelamatkan bumi kita yang akan menjadikan lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri.